Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk kegiatan belajar bagian siang. Pada hari ini pertemuan yang pertama di tahun pelajaran 2020-2021 untuk kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa semoga pembelajaran di hari ini bisa berjalan lancar, bisa menghasilkan apa yang kita pelajari dengan baik dan mendapatkan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita mengirimkan link untuk kalian absen masing-masing. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Pokok materi pada hari ini pada bab 1 yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, ini seperti yang tadi di awal, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa sudah. Lanjut, sebelum pembelajaran bab ini kita mulai, bahwa pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai tujuan sesuai yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang intinya bahwa peserta didik diharapkan menjadi manusia yang memiliki rasa cinta pada tanah air, menanamkan nilai dan moral Pancasila, berkesadaran konstitusi, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Untuk menambah semangatnya dalam pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyi bersama-sama dan mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Bangsa
Pancasila dasar negara. Rakyat maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Dari lagu Garuda Pancasila tersebut, maka bisa kita ambil makna sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemacu semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sebagai dasar dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa segenap bangsa Indonesia menerima Pancasila, maka kita punya komitmen untuk mempertahankan Pancasila dari berbagai ancaman, rongrongan, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang berikutnya kita membahas arti Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang pada saat itu tokoh yang menyampaikan istilah Pancasila sebagai dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI yang berlangsung. Sidang tersebut dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh yang menyampaikan dalam sidang BPUPKI istilah Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Mr. Supomo yang menyampaikan istilah Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno yang juga menyampaikan istilah Pancasila sebagai dasar negara RI pada tanggal 1 Juni 1945. Dilihat daripada asalnya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar, sehingga dikatakan 5 dasar. Pancasila diterjemahkan dalam 5 dasar yang berisi petunjuk, pedoman, dan perilaku tingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, sejak sebelum Indonesia merdeka, yang bisa kita lihat pada sekitar abad 14. Pada saat itu Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, di antaranya adalah Kerajaan Majapahit,
yang tertuang di dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma Empu Tantular. Fungsi daripada Pancasila bisa kalian lihat di dalam buku paket bab 1. Di situ ada fungsi daripada Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila dikatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia? Bahwa Pancasila sudah ada sejak zaman sebelum Indonesia merdeka, yang tadi sudah Bapak jelaskan di depan, yaitu sekitar abad 14 atau negara Indonesia dalam bentuk kerajaan-kerajaan tersebut, sehingga sudah ada di jiwa bangsa Indonesia dari zaman dahulu. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dikatakan Pancasila sebagai kepribadian bangsa bahwa Pancasila merupakan ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apa itu? Bisa kita lihat daripada jiwa kegotong royongan, keramah tamahan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kenapa dikatakan Pancasila sebagai sumber daripada sumber hukum? Bahwa segala sesuatu, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus bersumber daripada nilai-nilai Pancasila. Tidak diperkenankan melanggar daripada nilai-nilai atau sila-sila daripada Pancasila. Yang berikutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, ya, bahwa Pancasila memberikan tujuan dan cita-cita bagi bangsa Indonesia yang akhirnya akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang dicita-citakan atau yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea yang keempat. Yang berikutnya, yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, bahwa Pancasila sebagai moral pembangunan, bahwa Pancasila sebagai arah untuk menciptakan pembangunan-pembangunan yang akan datang. Untuk lebih jelas bisa kalian buka di buku paket bab 1 sub yang pertama. Berikutnya, bukti atau yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain bisa kita lihat daripada perilaku atau ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Sikap ramah tamah yang bisa membedakan daripada bangsa lain. Yang kedua, ada perilaku yang sopan, yang saya katakan atau Bapak katakan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sikap murah senyum, dan yang berikutnya adalah suka melaksanakan kegiatan gotong royong. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat mengutamakan kebersamaan dan kegotong royongan. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh misalnya di masyarakat di Jawa,
ada kebiasaan kita melakukan sambatan atau sering dikatakan kerja bakti dan lain-lainnya yang di daerah-daerah lain pun juga melaksanakan kegiatan gotong royong atau kebersamaan yang mempunyai istilah yang berbeda-beda. Berikutnya, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Bagaimanakah kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Pancasila telah disepakati dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kesepakatan-kesepakatan tersebut harus kita laksanakan dengan baik. Apa yang menjadi kesepakatan tersebut? Di antaranya satu, menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang tujuannya untuk membantu presiden dan wakil presiden. Pada saat itu disahkan secara otomatis dan secara eksplisit bahwa Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang saat itu PPKI sebagai wakil daripada rakyat Indonesia yang merupakan representatif bagi bangsa Indonesia sebagai landasan bagi terbentuknya negara Indonesia. Demikian untuk pertemuan pada hari ini atau pertemuan yang pertama saya akhirin. Namun sebelum kita akhirin, ini ada tugas soal yang harus kalian kerjakan. Nanti dikirim ke email Bapak. Saya batasin sampai jam 11. Email sudah atau Gmailnya sudah tertuang di bawah soal ini. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.